Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Senang sekali kita dapat sharing kembali tentang firman Tuhan yang kali ini kita ambil cerita tentang Menara Babel. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau selalu menyediakan makanan rohani, siraman rohani untuk hati, untuk roh kami, untuk kehidupan kami. Firman-Mu adalah kebenaran dan kebenaran itu selalu memerdekakan kami. Kami haus dan lapar akan firman-Mu, sesuai janji firman-Mu yang haus dan lapar akan dipuaskan. Pada saat ini sementara kami mendengar dengan firman Tuhan, kiranya firman Tuhan ini tertanam dalam hati kami menjadi pelaku firman dan bukan pendengar belaka. Kami mengucap syukur atas setiap firman Allah yang pasti akan memberkati kami. Terima kasih Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Firman Tuhan pada saat ini diambil dari kisah Menara Babel yang terdapat pada Kejadian 11 ayat 1 sampai dengan 9. Kejadian pasal yang ke-11 ayat 1 sampai 9. Tentang Menara Babel. Kejadian 11 ayat 1 sampai 9, adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserakkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Saudara-saudara, kita hari ini belajar tentang Menara Babel. Kita sebelumnya sudah belajar dari Nuh, sebelumnya lagi kita sudah belajar dari Kain dan Habel, sebelumnya lagi kita belajar dari Adam dan Hawa. Kita coba untuk terus mengikuti apa yang terdapat di dalam kitab Kejadian dari pasal 1 dan seterusnya. Saudara-saudara, setelah peristiwa Bahtera Nuh, di mana Nuh dan anak menantunya diselamatkan dari bahtera yang memusnahkan seluruh daratan, seluruh bumi, setelah peristiwa itu, tiga anak Nuh itu beranak cucu dan berkembang biak dan bertambah banyak, dan tibalah pada kisah di mana mereka mau membangun sebuah menara yang tinggi. Kita lihat tadi ceritanya yang kita baca di Kejadian 11. Pada awalnya mereka hanya berbicara dengan satu bahasa, satu logat. Jelas kenapa? Karena mereka berasal dari satu keturunan, yaitu satu manusia namanya Adam. Dan pada waktu mereka menjumpai sebuah tanah datar namanya di tanah Sinear, dan di mana mereka menetap di sana, tiba-tiba ada sebuah ide yang muncul di kepala mereka sehingga mereka mengatakan, ayo marilah kita buat batu bata dan bakar baik-baik, lalu kita pakai batu itu untuk kita mari dirikan sebuah kota, satu kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Lalu marilah kita mencari nama. Saudara-saudara, jadi ada sebuah rencana dari mereka untuk membangun sebuah kota di situ dengan mencari nama untuk kota itu dengan membangun sebuah menara yang sangat tinggi sampai ke langit. Di dalam kehidupan manusia sehari-hari, mungkin kita juga selalu dari waktu ke waktu punya rencana.
Nah, apa yang mereka rencanakan? Mereka ingin membangun sebuah menara. Pada akhirnya menara ini disebut menara dan kota Babel. Mengapa menara ini yang kita baca tadi akhirnya terjadi kekacauan, di mana Tuhan berkata, "Ayo turun, kita lihat mereka." Turun, baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah cara Tuhan membatalkan pembangunan kota itu dan menara itu. Kenapa? Karena Tuhan mau mereka tidak berkumpul, tetapi mereka berserak dari situ ke seluruh bumi. Kota itu terhenti dibangun dan menara itu juga terhenti dibangun. Kenapa, saudara-saudara? Mari kita belajar firman Tuhan pada sore hari ini lebih bersifat kepada perenungan. Mari saudara kita merenungkan bersama-sama mengapa terjadi kekacauan pada waktu pembangunan itu. Yang pertama, kita melihat bahwa perencanaannya tidak melibatkan Tuhan. Kita lihat ayatnya di mana firman Tuhan ayat 3 dari Kejadian 11 mengatakan, mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita. Sedangkan dari sebelumnya, dari ketika Adam dan Hawa, Kain dan Habel, di mana juga berikutnya Nuh, kita melihat hubungan mereka begitu erat dan bisa bercakap-cakap dengan Allah. Apapun yang Nuh lakukan pada waktu membangun bahtera, itu karena Allah yang meminta, Allah yang suruh. Tetapi di sini kita lihat untuk membangun sebuah kota, untuk membangun sebuah menara yang sampai ke langit, di sini tidak ada inisiatif Tuhan, tetapi hanya manusia semata-mata. Marilah kita. Ayat keempat juga mengatakan, marilah kita dirikan bagi siapa? Bagi kita. Marilah kita dirikan bagi siapa, saudara? Bagi kita. Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dengan kata lain, pada waktu merencanakan ini tidak melibatkan Tuhan. Berapa banyak, mari kita merenung saudara, berapa banyak rencana kita yang fail, yang gagal. Kita mulai dengan hikmat kita belaka. Kita mulai dengan emosi kita mulai dengan perencanaan kita sendiri, tetapi kita tidak awali dengan berdoa dan meminta Tuhan ikut campur tangan. Membangun menara Babel berakhir kekacauan. Manusia bijaksana harus mempunyai rencana, betul. Saya dan saudara dari waktu ke waktu untuk ke depan kita harus punya rencana yang baik. Namun setiap tahap perencanaan yang tidak melibatkan Tuhan adalah sama dengan merancangkan sebuah kekacauan belaka. Kalau hari ini saudara sedang membuat satu rencana, tapi saudara belum bawa dalam doa, saudara belum bertanya kepada Tuhan, saudara bawalah dalam doa. Agar semua rencana yang kita bikin, yang kita buat, bukan rencana yang akan berakhir dengan kekacauan dan kegagalan, tetapi rencana yang diberkati oleh Tuhan. Amsal 3 ayat 5 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Apa artinya akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Undanglah dia, libatkan dia dalam segala perencanaan kita, maka Tuhan akan membuat semuanya berjalan dengan baik sampai selesai. Berikutnya saudara-saudara, kenapa menara yang dibangun di Babel itu gagal dan kacau? Yang kedua, karena tujuannya untuk kemegahan diri sendiri. Kita lihat ayat yang mengatakan, juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama. Banyak sekali hal yang sedang kita bangun, hal yang kita inginkan, yang nampaknya memang positif, nampaknya memang baik, dipandang oleh semua orang baik. Tetapi saudara-saudara, hati-hati. Jangan sampai dalam semua yang kita lakukan ada tujuan untuk mencari nama,
untuk kepentingan kemegahan diri sendiri. Mereka yang mau membangun menara sampai ke puncak langit, tidak ubahnya dengan kita yang hidup zaman ini membangun apapun agar nama kita menjadi terkenal. Kalau perlu sampai ke ujung langit, sampai ke seluruh bumi kita dikenal. Saudara-saudara, jangan sampai kita membangun sesuatu, membangun apapun itu, rumah tangga kah, usahakah, termasuk gereja. Jika kita membangun tersisipkan saja sedikit untuk kemegahan nama kita, untuk kepentingan diri sendiri, untuk hanya semata-mata keuntungan, ada kesombongan di dalamnya, hati-hati saudara, itu semua akan berakhir dengan bencana. Manusia yang bijaksana memang harus mempunyai tujuan, bukan saja perencanaan. Setiap rencana mesti punya tujuan. Namun, setiap tujuan yang terselipkan kesombongan untuk kemuliaan diri adalah sama dengan tujuan yang tidak akan diberkati Tuhan. Saudara-saudara, kesombongan selalu berakhir dengan bencana. Saya percaya dengan semakin banyaknya usia kita, kedewasaan kita, kita akan menyaksikan kebenaran firman Tuhan ini. Di mana setiap orang, apapun yang dikerjakannya, jika terselip motivasi untuk nama diri sendiri, untuk kesombongan, itu semua akan berakhir dengan kekacauan. Bahkan bukan saja gagal, bukan saja kacau, tetapi bisa menjadi bencana bagi kehidupan kita. Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nasihat saya saudara-saudara, kalau kita lakukan segala sesuatu, yang perlu kita pikirkan baik-baik adalah apakah yang kita lakukan ini untuk kemuliaan nama Tuhan, atau untuk kepuasan diri sendiri, atau untuk prestasi, untuk apresiasi, untuk pujian kepada diri sendiri, atau untuk pujian kepada Allah. Yang ketiga, kenapa pembangunan menara sampai ke langit itu gagal. Pembangunan kota Babel itu gagal. Karena yang ketiga, pertimbangannya bertentangan dengan firman Tuhan. Apa maksud pertimbangannya di sini? Apa yang menjadi latar belakang dasar kenapa mereka mau bangun ini? Kita lihat di ayat yang keempat bagian yang terakhir. Marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lihat saudara-saudara, kata-kata ini sangat bertentangan dengan apa yang Allah katakan kepada Nuh dan keturunannya, agar mereka pergi, penuhilah bumi. Bukan berkumpul di satu tempat. Allah ingin beranak cuculah, bertambah banyaklah, dan penuhilah bumi. Berseraklah kemana-mana. Bahkan di dalam kitab perjanjian baru, sebagai pelayan-pelayan murid-murid Tuhan Yesus, Tuhan bilang apa? Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kita belajar ayat ini ya minggu lalu. Gereja hati-hati bisa menjadi juga menara Babel. Jika gereja hanya berpikir untuk berkumpul dan menjadi banyak, tetapi Tuhan selalu punya misi. Kalau engkau diselamatkan, mari pergi kabarkan keselamatan itu. Sehingga jangan berkumpul, tetapi berpisah-pisah. Kabar baik buat kita semua di masa-masa kelam COVID-19 ini, di mana kita harus berada di rumah. Dan kalau kita lihat secara positif, perayaan Paskah terbanyak terjadi pada waktu kita berada di rumah-rumah dan merayakan Paskah di rumah-rumah, dibandingkan di dalam sebuah gedung besar sedikit jumlahnya. Perayaan Paskah berada di mana-mana ketika kita merayakan di rumah-rumah kita. Memang Tuhan ingin kita ada dimanapun, di daerah kekuasaan kita, di daerah yang kita pijak, kita mengadakan mezbah bagi Tuhan. Nah, saudara-saudara, pertimbangan mereka yang membangun menara Babel ini, mari bangun kota dan bangun menara supaya jangan kita terserak ke seluruh bumi. Apa yang kita belajar? Mari kita merenungkan bersama-sama. Manusia yang bijaksana harus mempunyai pertimbangan, namun hanya pertimbangan yang sesuai dengan firman Tuhan yang akan mendapat perkenanan Tuhan.
Saudara-saudara, pertimbangan banyak terdapat di dalam Alkitab. Dan satu-satunya cara agar pertimbangan kita sejalan dengan Alkitab, sejalan dengan firman Tuhan, tidak ada cara lain selain memenuhi pikiran akal budi kita dengan mengkonsumsi firman Allah setiap hari. Apa yang kita konsumsi setiap hari? Mari tambahkan, konsumsilah, bacalah firman Tuhan. Dengan demikian, pertimbangan kita, cara berpikir kita, pola pikir kita akan selaras dengan firman Tuhan dan pasti akan mendapat perkenanan Tuhan. Apa yang kita belajar, saudara-saudara? Apapun yang kita bangun, karir kita, usaha kita, rumah tangga kita, termasuk juga gereja kita, bisa saja apa yang kita bangun menjadi menara Babel yang berakhir dengan kekacauan jika kita tidak melibatkan Tuhan. Jika kita punya tujuan untuk kemuliaan diri, jika kita berpikir bertentangan dengan firman Tuhan. Maka kalau kita mau bangun sesuatu, hari ini mungkin saudara sedang merencanakan sesuatu, saudara sedang membuat perencanaan-perencanaan apapun itu. Mari libatkan Tuhan dan periksa, teliti, uji hati. Kita mau bertindak, tujuannya apa? Apakah untuk kemuliaan diri, kepentingan diri, atau untuk kemuliaan Tuhan? Dan yang terakhir, apapun yang menjadi perencanaan kita, apa yang mau kita bangun, jangan sampai bertentangan dengan firman Allah. Puji nama Tuhan, izinkan saya berdoa buat saudara sekalian. Bapa, hamba berdoa supaya setiap anak-anak-Mu Tuhan diberikan hikmat untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Hamba berdoa kalau di antara kami Tuhan, di antara umat-Mu ada yang sedang melakukan keputusan-keputusan, perencanaan-perencanaan, apapun itu Tuhan, hamba berdoa agar setiap umat-Mu melibatkan Tuhan, agar setiap umat-Mu meneliti diri, agar semuanya punya tujuan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan apapun yang kami lakukan, kami pikirkan, kami rancangkan, kami perbuat, tidak ada yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi anak-anak-Mu, urapi hamba-hamba-Mu Tuhan, urapi jemaat sekalian Tuhan, tidak kekurangan satu apapun yang menjadi pergumulan di hari-hari kelam ini akan menjadi dijawab oleh Tuhan, akan menjadi kemenangan-kemenangan iman di mana mereka akan memperolehnya karena telah menjadi pelaku firman Allah. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.